Kekuatan Joy Boy yang berasal dari ratusan tahun lalu kemungkinan tersegel di dalam buah iblis yang Luffy miliki. Informasi terbaru dari manga One Piece chapter 1122 memberikan informasi bahwa haki nyatanya bisa tersegel di sebuah benda. Hal ini memunculkan spekulasi menarik bahwa ada kemungkinan jika kekuatan dahsyat dari Joy Boy dan Nika bisa jadi tersegel di dalam buah iblis. Untuk itu, di video kali ini, Minzaik akan membahas teori tentang misteri tersegelnya kekuatan Joy Boy dalam chapter 1122. Bagaimana sebuah kemampuan haki bisa disegel merupakan sesuatu yang sangat luar biasa. Haki merupakan sebuah kekuatan yang sangat luar biasa yang ada di series One Piece. Tidak semua orang mampu menggunakan atau membangkitkan haki. Meskipun sebagian besar orang-orang yang ada di New World memiliki kemampuan ini, namun jika membandingkannya dengan jumlah seluruh orang yang ada di dunia, hanya sedikit saja yang mampu menggunakan kekuatan ini. Haki sendiri pada dasarnya adalah kemampuan di mana seseorang mampu menggunakan tekad atau semangat mereka untuk sesuatu yang sangat luar biasa dalam sebuah pertarungan. Haki sendiri seperti yang sudah diketahui dibagi menjadi 3 jenis. Pertama ada Observation Haki atau Haki Kenbun. Kemudian Armamen Haki atau yang biasa disebut sebagai Busho Haki. Dan Conqueror Haki atau biasa disebut Haki Raja. Menurut penjelasan dari Master Haki yaitu Silver Rayleigh, Haki adalah bentuk manifestasi fisik dari kekuatan spiritual. Aplikasi haki dalam cerita One Piece pun bisa dibilang sangat beragam. Misalnya, kita sudah melihat bagaimana haki bisa dilapisi kepada sebuah benda seperti halnya yang dilakukan wanita di kelompok puja. Atau melapisi haki ke badan dari penggunanya seperti pada umumnya. Haki juga bisa jadi representatif atau ekstensi dari penggunanya. Ini tentunya merupakan hal yang luar biasa dari sebuah penggunaan haki. Namun, seiring berjalannya waktu, penggunaan yang lebih dahsyat pun muncul. Meskipun masih belum ada konfirmasi resmi dalam ceritanya, namun Oda Sensei memberikan petunjuk bahwa haki bisa diwariskan kepada penerusnya. Namun, tidak semua haki yang bisa diwariskan, melainkan haki raja. Ada salah satu bukti yang bisa mendukung bahwa Conqueror Haki bisa diwariskan kepada generasi selanjutnya, yaitu melalui hubungan orang tua. Beberapa contoh dari kasus ini adalah Kaido yang mewariskan kemampuan tersebut kepada Yamato, dan juga Goldie Roger yang mewariskan kekuatannya kepada Portgas di Ace. Bagaimana Monkey D. Luffy juga memiliki Conqueror Haki kemungkinan adalah hasil dari pewarisan dari orang tuanya yang tidak lain adalah Monkey D. Dragon atau juga dari kakeknya yaitu Monkey D. Garp. Namun chapter 1122 menghadirkan sesuatu yang luar biasa. Dalam chapter terbaru ini diperlihatkan bagaimana Emmet sang robot kuno berhasil menghempaskan para Gorosei. Bahkan sebagian Gorosei kembali ke Marijoa dan hanya menyisakan Saint Saturn. Dalam chapternya diperlihatkan bagaimana Emmet menggunakan kekuatan haki yang sangat luar biasa yang membuat Gorosei terhempas. Bagaimana kemudian hal itu terjadi? Ternyata karena Joy Boy sudah melakukan segel terhadap kekuatan hakinya di dalam tubuh Emmet. Ini sesuatu yang membuat Joy Boy harus meminta Emmet untuk tidak menggunakan kekuatan dahsyatnya tersebut terkecuali dalam keadaan yang darurat seperti sekarang. Seperti yang disebutkan tadi bahwa penggunaan dari haki dalam cerita One Piece terus berkembang seiring berjalannya cerita. Haki tidak hanya lagi sekedar untuk menjadi cara mengintimidasi lawan atau hanya sekedar menjadi lawan bagi pengguna buah iblis. Penggunaan haki sudah sangat luar biasa. Namun, apa yang Joy Boy lakukan untuk bisa menyegel haki di tubuh seseorang bisa dikatakan bahwa itu merupakan sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh level dewa. Sosok Joy Boy masih menjadi sesuatu yang misterius hingga sampai sekarang. Namun, banyak fans meyakini jika Joy Boy merupakan sosok yang sangat luar biasa kuat. Menurut Vegapunk, pada 900 tahun lalu ada seorang anak muda yang bernama Joy Boy. Dia ternyata berasal dari Ancient Kingdom.
Menariknya, kemudian adalah Vegapunk juga menjelaskan bahwa Joy Boy memiliki sebuah kekuatan yang dimana tubuhnya sangat elastis. Selain kekuatan elastis tersebut, kemungkinan Joy Boy memiliki hal yang sangat luar biasa lainnya. Misalnya, kekuatan untuk bisa menyegel kekuatan haki yang sangat dahsyat di tubuh orang lain. Menariknya, kemudian adalah terdapat spekulasi atau teori yang menyebutkan jika ada kemungkinan bila ini juga yang kemungkinan terjadi kepada buah iblis atau bagaimana kemudian buah iblis bisa memiliki kekuatan dahsyat. Dalam chapter 1069, Vegapunk sempat menjelaskan tentang Gomu-Gomu atau buah iblis Nika. Vegapunk mengatakan bahwa tidak ada buah iblis Gomu-Gomu dalam ensiklopedia buah iblis. Kekuatan Luffy lebih mirip sosok Nika, sosok dewa yang diketahui hanya muncul dalam teks kuno. Menurutnya, nama Nika mungkin sudah hilang dari sejarah. Tapi, ketika semua orang masih berharap, terus berdoa untuknya, maka Nika masih akan terus hidup. Vegapunk juga kemudian menjelaskan jika buah iblis kemungkinan adalah hasil evolusi dari hasrat terbesar manusia, yaitu memiliki kekuatan dan kemampuan dahsyat. Masing-masing kemampuan atau kekuatan dari buah iblis yang ada merupakan gambaran atau wujud dari keinginan terbesar dari manusia atas kekuatan itu. Berdasarkan dari apa yang muncul dalam cerita One Piece, pengguna pertama dari buah iblis Gomu-Gomu tidak lain adalah Joy Boy itu sendiri. Sosok Sun God Nika sudah hidup sejak lama, bahkan jauh lebih dahulu daripada Joy Boy. Dia merupakan sosok dewa yang menurut penjelasan Vegapunk berasal dari pulau raksasa, yaitu Pulau Elbaf. Namun, belum ada penjelasan lebih mengenai sosok Nika. Cerita tentang sosok Sun God Nika atau Dewa Matahari tersebut yang terkenal akan kehebatan dan kekuatannya yang luar biasa, kemudian terdengar atau diketahui juga keluar Pulau Elbaf. Salah satunya adalah Ancient Kingdom. Joy Boy kemungkinan adalah sosok yang sangat mengagumi sosok Nika dan sangat ingin memiliki kekuatan dahsyat seperti halnya sosok Nika. Joy Boy kemungkinan berdoa atau memohon agar Nika memang nyata dan akhirnya buah iblis Gomu-Gomu pun muncul. Setelah itu, Joy Boy memakan buah iblisnya dan kemudian ia menjadi pengguna pertama dari buah iblis Gomu-Gomu atau Hito-Hitonomi. Melihat bagaimana konsep Joy Boy yang bisa menyegel kekuatan haki dalam tubuh Emmet, ada kemungkinan jika Joy Boy menyegel kekuatan dahsyat yang dia miliki di dalam sebuah buah. Inilah yang kemudian jadi alasan mengapa buah iblis Nika bisa jadi sangat luar biasa. Bahkan mungkin bisa jadi ini juga alasan mengapa buah iblis dari awal tercipta, yaitu menyegel kekuatan dahsyat. Melihat kekuatan haki yang dahsyat berada di dalam tali sangat berefek terhadap Gorosei dan Im Sama. Haki yang keluar membuat konektivitas dari kemampuan summon menjadi terganggu. Alhasil, Gorosei berubah menjadi manusia dan kembali ke Marijua dalam keadaan terengah-engah. Bahkan, Im Sama pun berteriak setelah robot kuno itu mengeluarkan haki yang tersegel dalam tali. Ini menjadi pertanda bahwa terjawab sudah untuk mengalahkan Gorosei dan Im Sama adalah dengan menggunakan haki yang sangat kuat. Namun pertanyaannya kemudian, siapa orang yang memiliki haki raja sekuat itu di masa sekarang? Berbicara mengenai cara mengalahkan Gorosei selain haki, setelah mengetahui kekuatan haki ternyata dapat disegel, ada kemungkinan untuk mengalahkan mereka adalah dengan cara menyegel mereka. Menariknya, terdapat petunjuk mengenai hal ini yaitu di Ark Alabasta dalam chapter 202. Dalam ukiran tembok di kerajaan Alabasta, terlihat sebuah ukiran atau lukisan yang menghadirkan gambar tentang ritual kuno penyegelan. Ini mungkin adalah cara untuk bisa mengalahkan Im Sama dan bahkan juga Gorosei di cerita One Piece. Luffy dengan menggunakan kekuatan Nika nantinya harus mempelajari bagaimana untuk menyegel kekuatan dan juga para Gorosei serta Im Sama. Ini akan jadi peningkatan yang sangat luar biasa bagi Luffy untuk bisa menyamai level kekuatan dari Joy Boy. Hal tersebut menjadi sesuatu yang memang harus dikuasai atau dimiliki oleh Luffy ke depannya. Karena ini bisa jadi salah satu cara untuk mengalahkan mereka. Apakah ini akan terjadi di Gear 5 atau justru akan terjadi di Gear selanjutnya masih harus kita tunggu.
Peningkatan kekuatan dahsyat ini tentunya akan sangat dinantikan kemunculannya oleh para fans, yang mana ini jadi salah satu cara Luffy untuk bisa menyamai level kekuatan Joy Boy. Dan itulah pembahasan tentang misteri tersegelnya kekuatan Joy Boy dalam chapter 1122. Sekali lagi, ini hanyalah teori dan beberapa fakta yang Minsai rangkum dari sumber terpercaya seperti manga dan artikel yang relevan. Kalau kalian punya teori atau pendapat lain, silahkan tulis di kolom komentar. Tentunya, Minsai akan sangat senang dan membuka ruang untuk diskusi mengenai teori-teori yang lain. Jika ada salah pengucapan nama tokoh maupun kata narasi yang keliru, Minsai mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan bye-bye.